Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 20 ayat 17 sampai 24. Kisah Para Rasul 20 ayat 17 sampai 24. Perpisahan Paulus dengan para penatua jemaat Efesus. Karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, "Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Tetapi sekarang, sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah." Ayat emas renungan hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 20 ayat yang ke-24. Aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Renungan hari ini berjudul Menyelesaikan dengan Baik, ditulis oleh Katara Payton. Sahabat ODB, beberapa menit sebelum sesi 40 menit latihan saya berakhir, hampir pasti instruktur saya akan berseru, "Selesaikan dengan semangat." Setiap pelatih pribadi atau instruktur kelompok kebugaran yang saya kenal memakai seruan tersebut beberapa menit sebelum sesi pendinginan. Mereka tahu cara mengakhiri latihan itu sama pentingnya dengan cara kita memulainya. Mereka juga tahu tubuh manusia cenderung ingin melambat atau mengendur setelah bergerak selama beberapa waktu. Hal yang sama berlaku dalam perjalanan iman kita bersama Tuhan. Paulus memberitahu para penatua gereja di Efesus bahwa ia harus menyelesaikan pelayanannya dengan baik, seiring langkahnya menuju Yerusalem, tempat yang pasti menghadapkannya kepada lebih banyak penganiayaan sebagai Rasul Kristus. Meski demikian, Paulus tidak gentar. Ia memiliki misi untuk menyelesaikan perjalanan yang telah ia mulai dan menunaikan pelayanan yang Allah tetapkan bagi dirinya. Ia memiliki satu tugas, yakni mengabarkan Injil kasih karunia Allah. Ia pun ingin menyelesaikannya dengan baik. Sekalipun berbagai kesulitan menunggunya, ia terus berlari menuju garis akhir, berfokus dan bertekad untuk tetap teguh melangkah dalam perjalanannya. Baik kita melatih otot-otot tubuh kita, atau melatih kemampuan yang diberikan Allah melalui tindakan, perkataan,
dan perbuatan, kiranya kita kembali dikuatkan ketika kita diingatkan untuk menyelesaikan pertandingan kita dengan baik. Jangan menjadi jemu, jangan menyerah. Allah akan menyediakan apa yang Anda butuhkan untuk menyelesaikan dengan baik. Sahabat ODB, ingatlah apa yang Anda lakukan saat mulai merasa lelah dan ingin menyerah saja. Apa manfaat dari menyelesaikan dengan baik? Ya Bapa, tolonglah aku melanjutkan perjalanan ini. Aku ingin menyelesaikan dengan baik, sehingga Engkau dimuliakan lewat kehidupan dan perjalananku. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini.